Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Umur yang kedua. Insyaallah kita masih melanjutkan tentang peluang amalan yang pahalanya tidak pernah putus. Kemarin terakhir halaman 51. Sekarang kita akan baca di antara amalan yang pahalanya tidak pernah putus adalah menanam pohon kurma. Yang dimaksud di sini adalah menanam pohon yang usianya panjang. Akan dimanfaatkan oleh siapapun manusia generasi setelahnya. Walaupun bisa jadi yang menanam sama sekali tidak turut menikmatinya. Ya. Kok bisa, Pak? Ya karena dia sudah meninggal sebelum pohon itu berbuah. Sehingga kenapa di situ kurma? Karena kurma itu usianya panjang. Yang nandur belum tentu ikut menikmati. Nah, kalau kira-kira di negara kita apa ini? Kelapa. Kelapa itu umur berapa? Kelapa itu umurnya 5 tahun. Sudah berbuah ya. 5 sudah berbuah. Jadi kira-kira kalau nandur usia 60 begitu, masih bisa menikmati enggak? Wallahu a'lam. Baik. Kalau kurma itu lebih panjang. Lebih lama lagi baru bisa menikmati hasil. Oleh karena itu, kenapa Nabi SAW memotivasi orang untuk menanam pohon semacam ini sebagai peninggalan untuk generasi setelahnya. Sekarang coba kita lihat. Mengapa kurma? Kurma adalah pohon yang banyak manfaatnya untuk manusia. Barang siapa yang menanam pohon kurma, lalu membagikan buahnya kepada kaum muslimin, maka pahalanya akan dia dapatkan dari setiap butir kurma yang dimakan. Sampai Nabi SAW nyuruh kita sedekah dengan secuil kurma. Fattaqun nar walau bisyikki tamratin. Takutlah kamu terhadap neraka walaupun dengan secuil kurma. Di zaman kurang makanan itu berarti sekali. Kita ini hidup di zaman berlimpah makanan. Sehingga kalau dulu zaman orang susah makanan, katanya kalau masak nasi itu campur apa, Pak? Jagung. Ada yang dicampuri apa lagi? Singkong. Ada yang dicampuri budin, sama aja ya. Bahkan saya pernah dengar dulu itu ada yang dicampuri kerikil. Jadi dia masak nasi plus kerikil. Tujuannya apa? Biar kalau makan itu lama, nitili dulu kerikilnya. Baru bisa dimakan. Dulu di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab ada orang yang ngerebus batu. Dalam posisi anaknya nangis. Tapi dia nggak ngerti apa yang dimasak oleh ibunya. Agar ada harapan. Makanya terkadang ada banyak orang yang menghibur diri. Dalam kondisi yang tidak enak. Apapun jadi doyan. Nah, kita alhamdulillah hidup di zaman yang semuanya serba berlebih. Pasukan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Ketika mereka berangkat. Mereka hanya dibekali berapa? 1 butir kurma.
Berangkat dengan bekal 1 butir kurma, dibagi ke semua pasukan. Apa nggak ada yang lain, Pak? Nggak ada. Terus 1 butir kurma itu dikulum kayak permen gitu. Sesep sedikit sambil melakukan perjalanan jihad. Sampai akhirnya ketika pasukan ini tiba di sebuah tepi pantai, mereka menemukan bangkai ikan paus yang terdampar. Besar sekali katanya. Sampai matanya, tempat matanya paus ini setelah dimakan itu bisa dimasuki onta. Nah, saking besar sekali kepalanya. Berarti ikannya besar sekali. Itulah yang dimakan oleh mereka selama berhari-hari. Berangkat kurus, pulang gemuk. Karena mereka banyak makan ikan. Ketemu dengan ikan paus semacam ini. Baik. Dalam hadis ini disebutkan kurma dikarenakan keutamaan dan keistimewaan kurma yang tidak dimiliki oleh pohon lainnya. Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian pohon yang seperti orang muslim? Orang muslim itu bagaimana sifatnya? Orang muslim itu sifat muslim. Muslim itu gimana Pak sifatnya? Tidak ada potensi buruk. Yang kedua, selalu menebar kebaikan. Inilah definisi muslim. Manusia yang potensi buruknya nggak ada, potensi baiknya banyak. Makanya Nabi SAW menggambarkan muslim itu seperti lebah. La ta'kulu illa tayyiban wa la tada'u illa tayyiba. Tidak makan kecuali yang baik dan tidak membuang sesuatu kecuali yang baik. Tapi kalau diganggu, mereka siap menyerang. Bukan binatang rendahan. Sehingga ketika diganggu, lebah punya senjata. Muslim juga seperti itu. Muslim itu seperti lebah. Nabi SAW mengatakan, Al-mu'minu kan nahlah, la ta'kulu illa tayyiban, wa la tada'u illa tayyiba. Mukmin itu seperti lebah, tidak mengkonsumsi kecuali yang baik, dan tidak membuang sesuatu kecuali yang baik. Baik, kita lanjutkan. Nabi SAW juga memberikan gambaran bahwa muslim itu seperti kurma. Saat beliau tanya kepada para sahabat, tahukah kalian pohon yang seperti muslim? Tidak ada satupun sahabat yang menjawab. Kemudian beliau mengatakan, hiyan nakhlah. Pohon yang dimaksud adalah pohon kurma. Pohon kurma diumpamakan seperti muslim karena memiliki banyak manfaat. Sebagaimana seorang muslim di masyarakat, dia menyebarkan banyak manfaat. Itulah idealnya seorang muslim. Tapi Pak, kan ada muslim preman. Ya, berarti ada yang kurang dari Islamnya. Sehingga orang semacam ini harus dimotivasi lebih untuk menjadi muslim yang baik. Demikian pula orang yang menanam pohon yang bermanfaat lainnya. Baik bermanfaat karena buahnya atau bermanfaat karena bisa dipakai berteduh. Seperti apa? Beringin. Atau karena yang lainnya. Orang yang menanam juga akan mendapatkan pahala ketika pohon itu dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, masing-masing masyarakat itu punya pohon andalan yang beragam. Tergantung dari daerahnya. Kalau orang Jawa, pohon andalannya apa Pak? Beringin. Makanya dipakai lambang di mana-mana. Hah?
di keraton beringin, di kampung-kampung beringin. Ada satu daerah di Sayegan. Kalau orang mau nikah harus mengelilingi beringin. Ada? Mana orang Sayegan? Wonten? Itu contoh tawaf. Jadi kalau mau nikah harus tawaf dulu di beringin, baru nanti dibawa ke KUA terus akad nikah. Ini bahaya ya, tidak boleh kayak gini. Tidak boleh tawaf kecuali di mana? Di Ka'bah. Maka orang nggak boleh tawaf di kuburan, apalagi tawaf di pohon. Dan ketika dia tawaf seperti itu, pasti kan punya keyakinan. Apa keyakinanmu sehingga kamu tawaf di sini? Ya, ngalap barokai. Barokai pohon itu apa? Kalau ada buahnya, diambil buahnya, dimanfaatkan buahnya. Tapi kalau cuman muter-muter kayak gini, apa keberkahannya? Kecuali karena keyakinan kelenik dan keyakinan khurafat, keyakinan tahayul. Muslim nggak boleh ikut-ikutan seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Sebentar, putus ini. Sehingga manusia tidak boleh mengagungkan pohon apapun walaupun itu bermanfaat. Wifi-nya putus. Nggak kuat. Sebentar ya. Itu yang terlihat apa itu, Pak? Hah? Iya, ini enggak, wifi di sini putus. Yang kan ini aja. Baik, alhamdulillah. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Saya ulangi tadi. Kesalahpahaman manusia itu begini. Dia berterima kasih kepada benda karena benda itu bermanfaat baginya. Akhirnya gimana caranya dia berterima kasih? Dia nanti akan menyembah benda itu. Sehingga ada cerita dia. Ini terjadi di tanah Jawa. Orang eh, mengambil hasil dari alam. Ya. Maka setelah dia mengambil hasil dari alam, dia berterima kasih. Berterima kasih kepada alam. Cara berterima kasih kepada alam adalah sajen. Nah, sajen ini beragam. Kalau di laut namanya larung. Kalau di gunung namanya apa? Sajen, dekahan. Orang nyebutnya kan dekahan. Sedekah bumi. Sedekah bumi tapi hakikatnya sajen. Ada yang di sungai namanya merti. Dan aneka merti ini banyak sekali. Ono merti desa, merti sungai dan seterusnya. Bahkan saya pernah lihat baliho besar ajakan untuk acara merti sungai. Nanti di sungai itu ada tari-tarian, habis itu menyembelih hewan, terus ditanam di sungai tersebut. Kemudian naruh makanan-makanan sebagai bentuk sajen. Ini semuanya syirik. Ya. Dan
landasan berpikirnya tadi, aku kan sudah mengambil hasil dari alam, maka aku harus berterima kasih kepada alam. Ketika berterima kasih kepada alam, mereka menyembah alam. Cara berpikir seperti ini salah atau benar? Salah. Yang benar gimana? Orang yang punya akal akan mengatakan, aku telah berhasil mengambil hasil dari alam. Aku telah mengambil hasil dari alam. Baik. Maka aku berterima kasih kepada pencipta alam. Nah, gitu. Bukan kepada alam itu. Kalau kamu mengambil hasil dari alam lalu berterima kasih kepada alam dengan cara nyembah alam, saiki sampean tak takoki, sampean nyambut gawe ning ndi? Saya kerja di kantor pemerintah. Itu mbok disajeni. Kamu kan mengambil hasil dari kantor pemerintah. Nyembelih kambing taruh situ ditanam di kantor pemerintah. Nanti kantor pemerintah jejer-jejer ndas wedhus tok isine. Ini apa ini? Wujud terima kasih kami karena kami telah mengambil hasil dari kantor pemerintah. Pernah nggak nemu kayak gitu, Pak? Hah? Nggak nemu. Bapak kerjanya teng pundi? Kantor polisi. Apa disajeni itu, Pak? Dia ngirim sajen, tumpeng ditaruh di pojokan kantor polisi. Nemu nggak orang kayak gini? Saya yakin semua orang yang berakal tidak akan melakukannya. Ya nggak ada kayak gitu, Pak. Makanya kalau berbicara masalah berterima kasih, dimanapun Anda mengambil hasil darinya, seharusnya Anda berterima kasih. Dengan cara apa? Dengan cara ngasih sajen kepadanya. Apa kegiatan Anda sehari-hari? Ya, saya sering di masjid. Alhamdulillah dapat manfaat dengan adanya masjid. Masjidnya disajeni. Ini semuanya kesalahan berpikir. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an berkaitan dengan fenomena orang yang sajen di tempat yang dia anggap itu telah banyak memberikan manfaat baginya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa min ayatihi al-lail wan-nahar wasyamsu wal-qamar." Bagian dari tanda kuasa Allah adalah siang dan malam dan ada matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil-qamar. Kamu jangan sujud kepada matahari dan bulan. Tapi kan saya sudah banyak mendapatkan manfaat dari matahari, dapat manfaat dari bulan. Maka saya sajen untuk dewa matahari. Saya sajen untuk dewa bulan. Allah ingatkan, jangan kau sembah matahari dan bulan. Wasjudu lillahilladzi khalaqahun. Tapi sujudlah kamu kepada Zat yang telah menciptakannya. In kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kamu ingin menyembah Allah. Nah, salah pola pikir seperti ini karena akalnya kejungkir. Sehingga tidak ada manusia yang hilang akal paling parah melebihi orang musyrik. Karena itu dialog kita kepada orang musyrik itu satu, hargai akalmu. Nek kowe sek duwe akal, tinggalkan kesyirikan. Karena tidak ada orang yang lebih parah error akalnya melebihi orang musyrik. Nah, ceritanya kayak gini tadi. Jadi dia merasa berterima kasih kepada pohon, kepada alam, akhirnya dia sajen untuk alam. Tidak jauh adalah ringin. Kita sepakat ini pohon bermanfaat. Manfaatnya ada di mana ringin itu? Rindang. Sehingga bisa dipakai untuk berteduh. Maka orang bisa mendapatkan manfaat dengan adanya ringin, kumpul di situ untuk berteduh. Akhirnya ringin disembah. Kenapa? Karena dianggap sebagai pohon yang paling bermanfaat. Ringin itu sudah tua sekali. Dia lebih tua daripada kamu. Maka hormatilah ringin itu karena dia lebih tua daripada kamu. Ya. Lama-lama disembah.
dengan beragam penyembahan kepada pohon ringin. Baik, ini keluar dari tema tapi cukup penting untuk disampaikan di tengah masyarakat karena syirik di sekitar kita masih banyak sekali. Jadi alhamdulillah dakwah dan kajian itu banyak, tapi syiriknya juga banyak. Nah, padahal perbuatan syirik ini bisa menjadi sebab munculnya azab yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dalam hadis yang lain tentang motivasi untuk menanam pohon, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yagrisu gharsan au yazra'u zar'an." Apabila ada seorang muslim yang nanam pohon atau nandur pari, fayaqulu minhu tayrun, lalu dimakan oleh burung, au insanun, atau dimakan oleh masyarakat, au bahimatun, atau binatang yang lainnya. Ya, termasuk dimakan codot. Illa kana lahu bihi sadaqah, kecuali itu akan menjadi sedekah baginya. Itu akan menjadi sedekah baginya. Walhamdulillah. Jadi mohon maaf, seringkali orang bilang seperti ini. Pak, mbok iku lho tanahe ditanduri. Tanduri apa? Ya, tanduri pelem apa tanduri jeruk apa tanduri apa? Tanduri kaya ngono kuwi wis. Kedisian codot. Kedisian tonggone. Saya tidak akan menikmati. Tidak masalah, Pak. Kalaupun Bapak tidak menikmati, itu akan bernilai sedekah. Nah, saya pernah tanya kepada beberapa petani, kenapa kalau di sawah kok dikasih keronceng-keronceng itu? Kelonteng. Ngusir manuk. Ngusir burung. Terus saya bilang ke mereka, mbok diimbarno mawon niku sedekah kanggo manuk. Ora panen, Pak. Apa sampai enggak panen ya? Iya, itu bisa hilang sampai setengahnya. Masya Allah. Ya sudah, kalau begitu gantinya sedekah. Mereka terasa berat. Jadi mungkin orang-orang yang gagal panen itu, kalau dia berhasil panen tidak pernah sedekah, maka sedekahnya diambil sebelum panen. Burung, tikus, terus apa boleh? Dicolong manusia. Sehingga pas lagi Lombok mahal, apa yang akan dilakukan oleh petani Lombok? Pripun? Rondo ning sawah, Pak. Udan-udan niku lho sampai turu sawah. Nggih. Diwangi kudanan ya, sampai harus kehujanan, kedinginan, tidur di sawah dalam rangka rondo di sawah. Tujuannya apa? Jaga jangan sampai ada maling. Masya Allah. Makanya pilih mana, Pak? Orang duwe lombok turun ning kasur, duwe lombok turun ning sawah. Kira-kira nek wong tani pilih pundi? Dan irinya warga kan kayak gitu ya. Gonaku durung panen, sebelahnya sudah panen, pas harganya mahal. Oh, itu bisa menimbulkan rasa iri. Ketika rasa iri muncul, dirusak tanaman saudaranya. Kadang dimaling. Dimaling itu orang dijuki lomboke, Pak, dijuki sawite, Pak. Jadi tanamannya dicabuti, dikumpulin di samping, diangkut pakai mobil. Nanti dipreteli di sana. Masya Allah, kasus-kasus seperti ini masih cukup banyak di tempat kita. Nah, bagi pemiliknya, kalaupun dia tidak menikmati, Allah Subhanahu wa taala gantikan itu sebagai sedekah. Ada satu daerah yang dia jadi tempat kulaan duren di Kulon Progo. Daerah apa namanya? Kalibawang atau Kaligesing? Kalibawang.
Saya pernah ke sana. Terus yang panen itu kan yang masih muda-muda ya, umurnya 30-an, 40-an. Mas nandure kapan? Oh iki tinggalannya bapak. Jadi ternyata duren peninggalan orang tuanya. Nah, itulah contoh. Sing nandur wis mati, yang menikmati generasi setelahnya. Itu sang bapak yang nandur, pahalanya terus mengalir. Ya. Jadi besok kasih duren di depan itu, Pak. Berikutnya, yang kelima, membangun masjid. Masjid adalah tempat yang paling dicintai Allah. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ilallah masajiduha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar, mall. Biasanya di tempat mana orang itu betah berlama-lama? Mall. Melbu terang, metu gelap. Kok ngerti-ngerti wis isya. Kan di mall terang terus, Pak ya? Pakai lampu. Sehingga dia masuk setelah asar, keluar itu setelah isya. Itu banyak. Oh, ngerti-ngerti wis peteng. Karena dia tidak bisa melihat suasana di luar ketika di dalam mall. Padahal orang kalau di masjid habis sholat disuruh nunggu sebentar, koncone wis do lunga kabeh ra betah. Karena di masjid nama Allah diagungkan. Masjid nama Allah dimuliakan, ditinggikan. Tempat ditegakkannya salat, ayat-ayat Al-Quran dibacakan, ilmu agama disebarkan. Umat Islam berkumpul untuk maslahat agung yang lainnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji masjid dengan mengatakan dalam Al-Qur'an, "Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu, yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal." Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Itulah rumah-rumah yang sampai rumah itu disebut sebagai rumah Allah. Apa rumah Allah? Masjid. Loh Pak, di mana Allah Pak? Katanya rumahnya Allah. Rumah sakit, di mana sakit? Ya enggak kayak gitu cara memahaminya ya. Dinisbahkan kepada Allah dalam rangka apa? Untuk memuliakan. Sehingga masjid disebut rumah Allah karena dua alasan. Satu, untuk memuliakan. Yang kedua, untuk masjid disebut sebagai rumah Allah untuk menegaskan bahwa masjid itu wakaf. Bahwa masjid itu wakaf. Sehingga masjid tidak boleh dimiliki pribadi. Kalau dimiliki pribadi itu belum bisa disebut masjid. Misalnya saya bangun masjid tapi ini milik pribadi saya. Engko nek wis bosen tak dol. Kalau sudah bosan tak jual. Boleh kayak gini? Tidak boleh. Nah, makanya kalau ada orang tanya mahar masjid, ini boleh atau tidak, Pak? Maharnya masjid itu boleh atau tidak? Kenapa? Kenapa enggak boleh? Karena mahar itu dimiliki pribadi. Lah kalau mahar masjid berarti kan diwakafkan. Sehingga mahar masjid itu enggak bisa. Sebab ini dimiliki pribadi. Kalau mahar rumah bisa. Mahar masjid enggak bisa. Baik. Kita lanjutkan.
Karena itu orang yang bangun masjid, dia akan memperoleh pahala dari setiap aktivitas kebaikan yang dilakukan di masjid tersebut. Dan Allah akan gantikan untuknya sebuah rumah di surga. Nabi SAW pernah bersabda, "Man bana masjidan lillah yabtaghi bihi wajhallah, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid untuk Allah dalam rangka mengharapkan wajah Allah, maka Allah akan buatkan satu rumah untuknya di surga. Masya Allah. Padahal tidak berbanding nilainya ya. Antara dia bangun masjid di dunia dengan Allah gantikan rumah di surga. Baik. Nah, yang dimaksud bangun masjid di sini bisa bangun masjid sendirian. Satu masjid dia bangun sendirian. Bisa juga urunan. Seperti di tempat kita ada lahan wakaf, mau dibangun masjid, ayo iuran, bantingan. Nah, seperti itu berarti kita punya peran sekian persen dalam pembangunan masjid. Selanjutnya, yang keenam, wakaf mushaf Al-Quran. Mewakafkan atau menghadiahkan mushaf Al-Quran berarti memberi fasilitas orang lain untuk bisa mendapatkan pahala membaca Al-Quran yang nilainya sebanyak huruf yang dibaca dalam Al-Quran. Baik. Pahala membaca Quran berapa Pak? Per huruf 10. Nabi SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha." Barang siapa yang membaca per huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan pahala. Dan satu pahala dilipatkan 10 kali lipat. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Terutama ketika hadiah Al-Quran itu tepat sasaran. Benar-benar diberikan kepada mereka yang rajin membaca Al-Quran. Atau mereka yang menghafalkan Al-Quran. Sangat disayangkan jika Al-Quran yang kita berikan itu salah sasaran. Contohnya Pak, kita ngasih Quran kepada orang yang tidak membaca Quran. Ada hadiah Quran purun buatan, purun kasih. Terus setelah itu disimpan. Pak kok disimpan Pak? Aku ra iso maca Mas. Wah ini salah yang dikasih ini. Harusnya buku Iqra. Monggo jenengan baca, jenengan pelajari. Diterima oleh mereka yang jarang membaca Quran atau hanya mau membaca Quran sebulan sekali saat Ramadan saja. Dan cukup banyak fenomena semacam ini. Di mana Quran itu hanya disimpan. Nggih, nyun sewu. Quran di pojok sana itu dibuka berapa kali, Pak? Hah? Tiap hari dibuka, tutup lagi, buka. Ada yang hanya berfungsi saat Ramadan saja ya. Pas Ramadan dibuka, di luar Ramadan disimpan. Tunggu Ramadan berikutnya. Cukup banyak saya ketemu Quran yang seperti itu. Oleh karena itu begini, Pak. Ini masalah efisiensi ya. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak efisien, maka sebaiknya dihentikan. Maksudnya begini, jika wakaf mushaf Quran itu ternyata nggak dibaca, maka ya sebaiknya jangan wakaf mushaf Al-Quran. Tapi saya pengen wakaf ya Pak, yang permanen Pak. Bapak ganti yang lebih dibaca. Contohnya apa Pak? Buku kajian. Itu dibaca ya. Misalnya Ustadz A mau mengawali kajian dengan kitab B. Berapa pesertanya? 100 orang. Baik. Semua peserta bukunya saya belikan. Sehingga jumlah sekian digratisi semuanya. Nah itu akan terbaca kan? Karena apa?
dipakai untuk kajian. Nah, insya Allah itu lebih efisien. Ya. Atau misalnya ada Ustadz butuh buku enggak yang mau diajarkan? Oh nggih, saya butuh buku yang mau saya ajarkan. Baik, monggo Ustadz, saya kasih bukunya. Nanti silahkan diajarkan. Jadi itu akan lebih efisien karena pemanfaatannya jelas. Tapi kalau cuma ditumpuk-ditumpuk, tidak dimanfaatkan dengan baik, ya akhirnya nilai pahalanya jadi kurang maksimal. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Nomor 3 belum dijelaskan tentang sumur. Nah, insya Allah pekan depan ya. Nanti kita baca tentang sumur, wakaf sumur. Ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Memberi makanan ke masjid atau pondok, apakah termasuk amal jariah? Kalau bentuknya makanan yang habis ketika dikonsumsi, sedekah jariah, tapi sedekah biasa. Karena pengertian sedekah jariah itu adalah wakaf, memberi sesuatu yang sifatnya permanen. Misalnya kipas angin, kemudian AC, karpet, ini semuanya wakaf. Dia sifatnya apa? Permanen. Kalau Anda memberi sesuatu yang sifatnya permanen, itu namanya sedekah jariah, dan itulah wakaf. Meja, niku mejane Pak Ustadz kok wis rada rusak, saya gantikan yang baru. Maka itu apa? Wakaf. Sepanjang dipakai, maka yang bersangkutan dapat pahala yang terus mengalir. Itulah yang dimaksud sedekah jariah. Sedekah yang pahalanya terus mengalir. Apakah sahih hadis yang menjelaskan bahwa ketika kita melakukan maksiat, amalan tersebut tidak langsung dicatat, tapi ditangguhkan beberapa waktu sampai kita bertobat. Jika tidak tobat, maka baru dicatat sebagai amal buruk. Saya pernah mendapatkan riwayat seperti itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mencatat amal buruk hamba itu pada posisi ketika hamba tidak bertobat. Tapi ketika hamba bertobat, maka amal buruk itu dihilangkan. Dan ini tidak hanya berlaku ya, di waktu tertentu, namun ini berlaku untuk semua bentuk maksiat. Baik maksiat yang dilakukan di siang hari, malam hari maupun yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat bagi hambanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Insya Allah sebentar lagi kami umroh. Pada naik bis yang apa ini? Panjangnya 8 km. Gimana? Itu sebaiknya membaca apa ya? Membaca Al-Quran atau apa? Baik. Kalau maksudnya adalah perjalanan selama 8 jam. Anda berada di atas kendaraan selama 8 jam. Seperti di atas pesawat. Jakarta Jeddah atau Jakarta Madinah itu butuh waktu kurang lebih 9 jam. Amalan apa yang bisa dilakukan? Rasulullah SAW dulu
ketika berada di atas kendaraan, beliau memperbanyak sholat. Itu orang umroh itu ketika berangkat dari Madinah menuju Mekah butuh waktu 7 hari. Naik onta atau naik keledai, rombongan. Itu butuh waktu 7 hari. Kok lama sekali, Pak? Ya kendaraannya lambat. Sehingga mereka melakukan perjalanan dalam waktu sehari 20 jam terus istirahat. Atau 18 jam istirahat. Setelah istirahat lanjut lagi. Istirahat lagi, lanjut lagi, istirahat lagi. Kalau orang sekarang mungkin sudah nggak kuat. Yang 8 jam saja kadang orang merasa kok lama sekali. Dulu 7 hari. Dan itu pun kendaraannya tidak tertutup, tidak ada AC. Kemudian harus melintasi tempat-tempat yang berbahaya. Kalau kehabisan perbekalan, orangnya bisa mati. Karena harus melintasi padang pasir. Lalu apa yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika itu? Banyak di antara mereka yang sholat. Nabi SAW sholat di atas tunggangannya. Sehingga beliau sholat dalam waktu yang lama sekali. Perjalanan selama sekian hari itu, beliau gunakan banyak sholat sunnah di atas tunggangan. Nah, kadang saya juga sempat melihat betapa repotnya. Karena di atas onta itu kita nggak bisa tenang, Pak. Goyang kanan. Gini ya. Seperti kita naik pesawat saja, terjadi turbulensi sebentar, kadang sudah merasa khawatir. Mereka ketika naik onta, goyangnya nggak karuan. Tapi dia bisa sholat. Ulama ketika berada di atas kendaraan, itu nulis. Jadi buku. Seperti Zadul Ma'ad, karya Ibnul Qayyim, itu ditulis ketika safar. Jadi buku kurang lebih 6 jilid. Padahal ditulis dalam perjalanan ketika safar. Jadi saat di atas tunggangan nulis, ketika di bawah juga nulis. Mungkin orang sekarang nggak mampu seperti itu. Maka sebagai saran, kalau Anda sedang berada di atas kendaraan, silahkan dilakukan sholat sunnah atau baca Quran atau yang lainnya. Godaan terbesar jamaah ketika di atas pesawat adalah nonton video. Karena di depannya ada layar video ya. Sehingga tertarik untuk nonton ini. Akhirnya nggak tidur, kemudian tidak ibadah, tapi lebih banyak diisi dengan hiburan. Wallahu a'lam. Baik, sudah selesai. Alhamdulillah. Mungkin demikian yang bisa kita bahas. Kurang berapa menit untuk sholat? Sekarang jam 6 kurang 7 menit. Sudah masuk belum? Kurang 2 menit. Baik, silahkan dipakai untuk zikir. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.